Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para siswa sekalian. Hari ini kita belajar biologi tentang keanekaragaman hayati, ancaman kepunahan dan pelestariannya. Masih bersama saya Ibu Rifa Hasmi Mahmuda. Nah, ini kalau kalian lihat pada gambar di depan ini adalah tentang berbagai macam keanekaragaman hayati di Indonesia, baik floranya maupun faunanya. Jadi Indonesia mempunyai sangat banyak keanekaragaman hayati. Dan kalau kalian ketahui, Indonesia merupakan urutan kedua ya yang jumlah keanekaragaman hayatinya terbanyak di dunia. Nah, tujuan kita belajar hari ini yang pertama yaitu mengetahui macam-macam keanekaragaman hayati di Indonesia dan status konservasinya. Kemudian, mengetahui ancaman kepunahan dan status konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang ketiga, memahami cara pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Ini adalah tujuan kita setelah belajar nantinya. Kemudian, keanekaragaman hayati di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah flora atau tumbuhan. Flora di Indonesia masuk dalam flora Malaysiana dan terbagi atas 3 daerah. Yang pertama ada di daratan Sunda atau Asiatis, contohnya adalah Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi, kemudian ada anggrek hartina, ya, Cymbidium hartinanhianum. Kemudian ada meranti atau Sorea species. Kemudian yang kedua yaitu flora yang berada di daerah peralihan. Ini ada eboni atau kayu besi, kemudian ada pohon leda, kemudian ada cengkeh. Yang ketiga yaitu flora yang berada di dataran sahul. Contoh organismenya adalah ada sagu, kemudian pala, dan matoa. Kemudian kalau kalian lihat di gambar ini ada beberapa contoh flora yang dilindungi di Indonesia karena terancam punah. Yang pertama adalah bunga bangkai, kemudian bunga padma, ada bunga edelweiss, ada kayu ulin, dan ada bunga payung. Ini hanya beberapa, yang lainnya masih banyak yang memang status konservasinya dilindungi. Kemudian keanekaragaman hayati kelompok yang kedua yaitu hewan atau fauna. Nah, fauna di Indonesia berdasarkan letak geografisnya, wilayah Indonesia dilewati oleh 2 garis hayal, yaitu garis Wallace ya yang berwarna merah ini ya, dan kemudian garis Weber. Nah, karena adanya 2 garis ini, maka wilayah Indonesia terbagi atas 3 daerah. Yang pertama adalah daerah oriental yang ada di sebelah barat, kemudian ada daerah peralihan yang berada di tengah, dan adalah daerah australis. Nah, ketiga daerah ini sangat memiliki keanekaragaman flora yang sangat berbeda. Di daerah barat atau oriental, ini contoh organismenya ada harimau, ada gajah, ada badak, dan lain-lain. Kemudian di daerah peralihan, ya ini di daerah ini merupakan daerah yang banyak sekali organisme yang endemik Indonesia atau hanya ada di Indonesia. Contohnya adalah anoa, kuskus, babi rusa, dan komodo. Kemudian yang ketiga, daerah sebelah timur garis Wallace atau australis. Ya, di sini banyak sekali burung-burung dengan bulu yang sangat mencolok. Contohnya adalah kasuari, cendrawasih, kakak tua, dan lain-lain. Selanjutnya, kita mengetahui status konservasi keanekaragaman hayati. Nah, untuk mengatur konservasi atau perlindungan keanekaragaman hayati di dunia itu ada
dua badan besar. Yang pertama adalah CITES ya, yang akan mengatur bagaimana perlindungan tanaman atau tumbuhan, sementara Red List IUCN ini mengatur bagaimana perlindungan atau konservasi dari hewan atau fauna. Nah, kalau di Indonesia sendiri untuk pengaturan konservasi itu di bawah BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, ini beberapa tumbuhan dan hewan ya yang dilindungi oleh Indonesia. Yang dilindungi di Indonesia ada kantong semar atau nepenthes, kemudian ini ada Rafflesia arnoldi, kemudian ada harimau, ada cendrawasih, ada badak, dan orangutan. Kemudian di sini juga ada babi rusa, ada berbagai macam burung ya. Nah, ini tabel contoh jenis hewan dan keadaannya. Nah, karena keadaan inilah maka data dari jenis hewan ini dikonservasi atau dilindungi. Selanjutnya, ancaman kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia. Hal-hal yang dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Yang pertama, perusakan dan pemusnahan habitat. Yang kedua, masuknya jenis hewan peliharaan dan tumbuhan baru pada suatu habitat tanpa penelitian dan pengembangan yang seksama. Yang ketiga, penggunaan jenis tumbuhan dan hewan pada suatu habitat secara berlebihan. Kemudian yang keempat, terjadinya pencemaran lingkungan dalam suatu ekosistem meliputi pencemaran air, tanah, dan udara. Kemudian yang kelima, terjadinya perubahan iklim global. Yang keenam, adanya perkembangan industri pertanian dan perhutanan. Yang ketujuh, adanya eksploitasi berlebihan saat penambangan logam dan pemanfaatan biota laut. Nah, ini adalah gambar beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Selanjutnya, pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, upaya pelestarian keanekaragaman hayati dibagi menjadi dua cara. Yang pertama, pelestarian secara in situ, dan yang kedua adalah pelestarian secara ex situ. Pelestarian secara in situ yaitu pelestarian kehati atau keanekaragaman hayati yang dilakukan di tempat hidup aslinya atau di habitat aslinya. Contohnya ada taman nasional, ada cagar alam. Kemudian pelestarian secara ex situ yaitu pelestarian keanekaragaman hayati dengan cara mengeluarkan flora dan fauna tersebut dari habitat aslinya dan dipelihara di tempat lain. Contohnya ada kebun binatang, kebun koleksi, kebun plasma nutfah, kebun raya, dan lain-lain. Ini beberapa contoh gambar ya, bagaimana pelestarian secara in situ dan ex situ. Kalau ini adalah suku anak dalam di Taman Nasional Bukit 12. Ya, ini ada di Sarolangun di Jambi, Provinsi Jambi. Ya, dekat kita ini. Kemudian ada Taman Nasional Kerinci Sebelat. Ini juga masih berada di dekat dengan Provinsi Jambi. Kemudian ada Taman Safari, ini di Cisarua Bogor, dan ada kebun plasma nutfah pisang. Ya. Nah, itulah beberapa materi hari ini tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, kemudian bagaimana status konservasinya, ancaman kepunahannya, dan bagaimana pelestariannya. Mari sama-sama kita bijak dalam bertindak sehingga keanekaragaman hayati di Indonesia bisa terjaga dan bisa diwariskan pada anak cucu kita. Mari jaga bumi kita. Saya Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.